teman-teman, welcome back to Go Rangers channel. Kembali lagi sama kita Go Rangers. Tapi kali ini kita nggak buat video explore, nggak buat video horor. Kali ini kita kontennya adalah ngebahas tentang mitos tai lalat api tuangki. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini. Lanjut ke pembahasan tentang satu mitos, nggak mitos juga sih ya, kayak itu udah ada cerita ya sih sebenarnya. Kayak udah ada kejadian real gitu. Jadi kalau dibilang mitos, nggak mitos juga gitu sih. Cuma ini masih banyak orang yang ada yang percaya, ada yang enggak ya. Ada yang enggak, karena ini mereka tuh masih mana sih orangnya yang ngalamin, mereka tuh belum lihat langsung orang yang ngalamin hal tersebut, jadi mereka tuh kurang percayalah gitu. Nah mungkin dari kalian ada yang tahu tentang mitos ini, karena ini kayaknya udah lumayan terkenal juga ya mitosnya. Jadi buat teman-teman yang tahu juga tentang mitos ini atau bahkan yang pernah mengalami di lingkungannya, boleh kalian cerita juga, tulis di kolom komentar biar kita sama-sama sharing juga. Ya. Jadi mitos kali ini yang bakal kita bahas itu adalah mitos tentang tai lalat api tuangki. Ya. Mitos ini pernah dialami sama salah satu warga, yaitu tepatnya di Bali, dan pengalaman beliau ini dimuat di sebuah artikel. Jadi kita juga nemu cerita ini tuh di sebuah artikel gitu. Dan kita rasa ini tuh menarik banget untuk dibahas. Bahkan mungkin banyak dari kalian yang belum tahu tentang mitos ini. Jadi kita di video ini mau sharing juga tentang mitos ini. Mitosnya tai lalat api tuangki ini tuh adalah tai lalat yang berakibat fatal untuk orang-orang yang berumah tangga dengan orang yang punya tai lalat api tuangki ini gitu teman-teman. Jadi misalkan nih, kalau si istri punya tai lalat api tuangki ini bisa menyebabkan suaminya itu meninggal dunia atau bisa menyebabkan perceraian di antara mereka. Ya, pokoknya hubungannya nggak langgeng lah pokoknya. Sesuai artikel sih, tai lalat ini tuh biasanya ada di alat kelamin. Ya, tepatnya di ujung alat kelamin atau di sekitarnya. Jadi kalau kayak di ujung itu, akibat itu paling fatal banget. Yang bisa menyebabkan kematian kalau biasanya. Ya. Oke, jadi kalau di nggak berada di ujungnya banget, itu pengaruhnya sekitar 75% aja lah. Itu di ujungnya. Kalau parah itu di ujung. Kalau cewek ujungnya mana? Cewek ujungnya kalau mana? Kalian ada yang tahu silahkan komentar. Di mana, Gus? Kamu jawab. Ya kamu. Kamu cewek. Aku mana tahu ya. Aku nggak tahu ujungnya cewek itu. Ya udah, jadi itu pengaruhnya 75% di sekitar alat kelamin, yang paling fatal itu di ujungnya. Iya, di ujung alat kelaminnya. Berarti kalau di ujung alat, kalau orang sunat gimana? Itu udah nggak ngerti. Iya, kebayang nggak sih? Kebayang sih kalau misalnya. Nggak tahu, kalau ini kan menurut sastra Hindu, kalau di selain Hindu itu kita juga nggak tahu. Yeah. Kalian pernah dengar nggak selain ajaran agama Hindu ada mitos kayak gini, api tuangki ini di alat kelamin ada tai lalat bisa menyebabkan kayak kematian yang fatal sampai perceraian kayak gitu? Pernah dengar nggak kalian bro? Kalau aku sih nggak pernah dengar dari pribadi. Aku juga nggak pernah sih. Mungkin dari teman-temanku yang agamanya bukan Hindu juga belum pernah dengar. Dan bahkan aku yang agamanya Hindu pun ini aja baru dengar. Baru pertama. Jadi di artikel yang kita baca itu kejadiannya itu dia ibu-ibu, terus dia itu udah nikah sampai 3 kali. Terus 3 kali berturut-turut itu dia rumah tangganya tuh hancur gitu. Suaminya meninggal. Ketiga-tiganya. Iya, Ketiga-tiganya meninggal. Nggak lewat dari setahun lah dia menikah, terus suaminya tuh meninggal. Nah dari sana itu si ibu itu mulai punya feeling nggak bagus, ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang ganjal, yang kayaknya
ini tuh bukan kayak kejadian biasa gitu. Iya. Soalnya udah Ketiga kalinya. kejadian berulang-ulang kali. Akhirnya cek ke medis, ternyata ibunya sehat. Ya, ya kan? dikira peramanya kan punya penyakit HIV atau AIDS. Ternyata enggak. Dan dari sana mulai cek lagi, ternyata nggak ada penyakit lain juga. Maksudnya yang fatal lah. yang fatal kalau untuk konteks berhubungan badan gitu ya. Ternyata nggak ada penyakit apapun. Akhirnya mulai dari sana coba cari-cari alternatif lain. Jadi kayak cari tahu gitu sih, apa sih penyebabnya sebenarnya. Ini kenapa bisa terjadi berulang kali ya. Jadi setelah merasa putus asa gitu, akhirnya ibu ini memutuskan untuk konsultasi gitu ya sama orang pintar. Dia memutuskan untuk datang ke tempat orang pintar itu. Sampai di sana ibu itu kayak langsung netes air mata gitu, kayak benar-benar ngerasa putus asa banget, sedih banget. Kenapa sih bisa sama saya kejadiannya kayak gini terus gitu. Mulai ngerasa kejadian yang nggak masuk akal kayak gitu. Ya dan sampai ibu itu ngerasa kayak udah bosen banget hidup. Dan bahkan sampai di tempat itu ibu itu nangis, benar-benar kayak nangis sedih banget gitu ya. Akhirnya si orang pintar itu mulai coba untuk nenangin, dikasih segelas air supaya lebih tenang gitu ya, supaya lebih rileks juga ceritanya. Jadi benar-benar, bahkan ibu itu pada saat itu dia sama anaknya yang masih kelas 1 SD. Jadi benar-benar sama anak kecil kesana cerita sama orang pintar itu. Terus di artikel itu juga diceritain bahwa anak itu kayak berusaha untuk nenangin ibunya juga. Jadi benar-benar berusaha tabah gitu ya. Jadi setelah udah tenang gitu ya, mulai komunikasi lah si ibu ini dengan si orang pintar ini gitu. Setelah komunikasi ditanyain lah apakah ada penyakit medis kayak gitu yang menyebabkan ini terjadi. Ternyata enggak, seperti yang kita bilang tadi, ternyata enggak ada. Akhirnya dicoba untuk nerawang secara gaib, secara niskala gitu. Kalau kita Bali bilang, apakah pekarangan dia si ibu ini rumahnya itu istilahnya itu karang panas, karang panas, atau ada hal-hal magic gaib gitu yang ada di rumahnya. Ada yang nyakitin gitu dari orang ke orang gitu, kayak kita di Bali bilangnya itu dicetik lah namanya. Kayak gitu. Karena setelah di Terawang ternyata nggak ada juga. Setelah di Terawang nggak ada juga hal-hal yang seperti itu. Nah dari sana si orang pintar ini mulailah ngulik-ngulik lagi di mana sih letak kesalahannya, apa sih penyebabnya kayak gitu. Setelah dilakukan beberapa tes, kayak tes medis, ditanya ternyata nggak ada juga penyakit medisnya. Pekarangan rumahnya juga bersih, di tubuh ibu itu juga tidak ada penyakit secara magic. Dan akhirnya si orang pintar itu menyimpulkan bahwa satu penyebab pastinya itu adalah tai lalat apit wangki. Nah di sana ibu tuh langsung kaget dengar penjelasan orang pintar tersebut. Katanya sih dia tuh udah pernah dengar bahwa kadangan apit wangki itu emang mematikan, dan tapi dia itu kayak gimana ya, kayak nggak percaya kayak gitu loh jadinya. Jadi emang udah pernah dengar dari orang-orang sekitarnya ya. Cek dirinya, apalagi buat yang belum menikah, kayak lebih waspada. Ya tapi itu berpengaruh nggak sih buat pasangan yang baru pacaran kayak gitu? Kayaknya kalau pacaran sih kayaknya enggak, karena kan belum ada terikat secara skala dan niskala berlaku buat pasangan yang udah menikah. Iya, yang udah sah. Kita di sini bukan sih untuk menakut-nakuti ya, maaf sebelumnya. Kita cuma berbagi cerita aja, kita mungkin sharing dan mungkin kalian tahu, karena kita di sini juga nggak tahu ini beneran mitos atau emang kejadiannya dengan ibu ini atau dengan orang lain juga kayak gitu. Di artikel sih secara Hindu, untuk menangkal efek negatif dari tai lalat ini, kita bisa seperti membuat banten atau sesajen gitu ya. Upacara kasarnya kita bisa membayar itu dengan banten kayak gitu loh, atau
bisa kita sebut ngebayuh. Pembayuh. Di artikel ini menjelaskan bahwa ibu itu udah menikah lagi. Nah, di sana dah ibu itu bersama suaminya Suaminya yang baru nih. ya, Yang baru. suaminya yang baru Yang itu ngucapin makasih karena udah nunjukin jalan, sama udah ngobatin, sama banten-bantennya juga makasih banyak, sekarang Tiang udah sembuh kayak gitu dia ya. Jadi istilahnya kayak ini tuh nggak yang akan berakhir negatif selagi kita tahu, selagi kita nggak terlambat ya untuk Ya. ngobatin. Jadi mungkin dari video ini, dari sharing-sharing kita ini, mungkin ada teman-teman yang ngalamin juga. Sedikit tidaknya kalian tahu dari video kita bisa ngebuat Waspada. bisa waspada. Ya, bukan maksudnya nakut-nakutin, tapi biar nggak terlambat lah suatu saat nanti. Ya, di sini sih menyebutkan bahwa kejadian ini terjadi di Bali, segitu aja sih. Jadi segitu dulu yang bisa kita share ke kalian. Mungkin kalau kalian punya cerita atau mitos-mitos yang kalian tahu yang berakibat fatal juga, kalian bisa tulis di kolom komentar juga. Mungkin nanti bisa kita buatin videonya juga. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa like juga, dan jangan lupa buat Subscribe. See you next video. bye bye.